Halo teman-teman, kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Battletrop The Heaven episode 68, di mana pada episode sebelumnya Kyoyan setuju untuk membuat pil penyatu jiwa untuk menyelamatkan Medusa. Karena di dalam tubuh Medusa terdapat dua energi yang bertentangan dan siap untuk meledak. Energi itu berasal dari jiwa piton penelan langit dan sisa energi dari api surgawi Palenhad. Melihat tekad Kyoyan yang ingin menyelamatkannya, Medusa merasa senang dan dia sedikit tersenyum sambil memalingkan wajahnya. Setelah itu Kyoyan bersiap pergi dari klan ular dan Medusa mengantar kepergian Kyoyan. Kyoyan mulai memikirkan cara membuat pil penyatu jiwa yang merupakan pil tingkat 7. Meski sulit, Kyoyan bertekad untuk membuat pil itu demi menyelamatkan nyawa Cailin. Menurut Kyoyan, pil tingkat 7 bisa menimbulkan petaka pil, sehingga mungkin bisa menyebabkan kematian dan pil direbut oleh orang lain. Tapi demi Cailin, dia harus tetap mencoba meski harus berkali-kali hingga berhasil. Tapi sebelum itu, Kyoyan akan membereskan Yan Luotian bersama dengan 3 tetua Mulan agar tidak mengganggu lagi. Hari yang ditentukan pun tiba. Kyoyan bersama Hai Bodong dan Jia sedang menunggu kedatangan Medusa bersama klan ular untuk memulai misi pembunuhan. Tapi sebenarnya kali ini hanya Kyoyan dan Medusa saja yang melakukan misi, sisanya akan bersiap jika Kyoyan membutuhkan bantuan. Saat sedang berbincang, Medusa bersama klan ular tiba di sana. Terlihat Medusa menggunakan jubah dan topeng yang menutupi identitasnya. 都准备齐全了吗？你来了，叶梦的人早已到达指定地点埋伏了。 Mereka kemudian mengatur rencana untuk menghadapi Yan Luotian dan tetua Mulan. Setelah itu Hai Bodong membawa pasukan ular pergi dari sana menuju tempat yang sudah ditentukan. Sebelum bergerak, Kyoyan memberitahu Medusa bahwa dia belum bisa membuat pil penyatu jiwa dalam waktu dekat. Tapi dia yakin dalam 2 tahun dia pasti berhasil membuatnya. Medusa hanya diam, tapi raut wajah senang terukir di balik topengnya. Saat itu pesan dari Kyo Yikian datang. Pesan itu menunjukkan lokasi Yan Luotian dan 3 tetua Mulan. Kyoyan berkata bahwa dia akan menghadapi Yan Luotian, tapi Medusa menolak dan meminta Kyoyan untuk menghadapi 3 tetua Mulan. Saat malam tiba, mereka berdua kemudian bergerak dan saat itu terlihat Yan Luotian sedang asik bermain bersama para wanita. Dan dari balik kegelapan, Medusa sudah siap dengan pedangnya untuk membunuh Yan Luotian. 小美人，你往哪里跑啊？这边，来人，这边，燕宗主，我来了。 Di tempat lain terlihat Kyoyan yang masih berusaha menerobos penjagaan dari anggota sekte Mulan. Meski bersusah payah, akhirnya dia berhasil sampai di tempat 3 tetua Mulan yang sedang memulihkan diri akibat pertarungan sebelumnya. Kyoyan melihat 3 tetua sedang menyembuhkan diri dan melihat itu Kyoyan berkata bahwa teknik mereka bertiga memang misterius karena bisa saling menyembuhkan. Salah satu dari mereka ternyata belum mati setelah menerima pukulan penghancur dari Kyoyan. Tapi terlihat tetua itu masih belum pulih sempurna. Melihat penjagaan yang begitu ketat, Kyoyan berkata bahwa dia harus menyelesaikannya dengan sangat cepat. Kyoyan kemudian menggunakan transformasi api ilahi lalu dengan cepat menyerang 3 tetua Mulan. Merasakan ada serangan, 3 tetua dengan cepat melawan balik sehingga terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Sayangnya Kyoyan sangat cerdik dan berhasil menipu 2 tetua dengan bayangannya sehingga dia berhasil menangkap tetua ketiga yang sedang lemah. Melihat itu tentu saja 2 tetua terkejut dan meminta Kyoyan melepaskan tetua ketiga dengan syarat mereka akan berhenti menyerang kerajaan Jiama. 还是我好运。 Tapi jika Kyoyan membunuh tetua ketiga, maka mereka akan menghabisi Kyoyan. Tapi Kyoyan tidak takut dan mencekik tetua ketiga hingga mati. Melihat itu, 2 tetua menjadi sangat marah dan langsung menyerang Kyoyan. Baku hantam pun terjadi lagi di antara mereka dan menyebabkan para penjaga mendengar keributan itu. Kyoyan yang menyadari bahwa musuh akan mengepungnya dengan cepat pergi dari sana dengan meledakkan kekuatan api ilahinya.
Tapi para penjaga ranah puncak Daohuang telah muncul dan mulai mengejar Qiaoyan. Dengan kecepatan petirnya, Qiaoyan menerobos pertahanan musuh dan terus terbang menuju hutan. Tapi meski Qiaoyan berusaha lari, dia kewalahan menghadapi musuh yang sangat banyak. Bahkan dua tetua Mulan juga sudah berhasil mengejarnya dan menyerang Qiaoyan dengan serangan terkuat mereka. Tapi Qiaoyan berhasil bertahan dengan kekuatan api ilahinya. Dua tetua memerintahkan para penjaganya untuk mengepung Qiaoyan dan mereka berdua mengumpulkan kekuatan untuk menyerang Qiaoyan dengan serangan gabungan. Melihat kekuatan yang besar itu, Qiaoyan berusaha mengganggu mereka dengan pedangnya, tapi para penjaga terus menghalangi Qiaoyan dan membuat Qiaoyan sibuk. Qiaoyan berpikir bahwa jika terus seperti ini maka dia akan kalah, sehingga dia mulai menggunakan teratai kemarahan Buddha. Tapi melihat itu, para penjaga bersiap mengganggu Qiaoyan dan menyerang Qiaoyan bersama-sama. Terlihat Qiaoyan masih belum selesai membuat teratai apinya dan serangan gabungan sudah mengarah kepadanya. Sebelum semua serangan itu mengenai Qiaoyan, tiba-tiba Medusa muncul dan melindungi Qiaoyan dengan kekuatan ruangnya setelah dia berhasil membunuh Yan Luotian hanya dengan sekali serang. Para tetua Mulan terkejut melihat kedatangan Medusa, dan Medusa melihat ada darah di mulut Qiaoyan sehingga dia meminta Qiaoyan untuk mundur. Dengan jarinya, Medusa mengusap darah di bibir Qiaoyan dan dia berkata bahwa dia akan membalas apa yang sudah mereka perbuat pada Qiaoyan. Dengan sekali serang, Medusa membunuh para ahli ranah Daohuang, dan melihat itu dua tetua menjadi ketakutan lalu kabur dari sana. Tentu saja Medusa tidak akan melepaskan mereka dan menyerang mereka hingga membuat dua tetua Mulan terjatuh ke hutan. Di sana mereka berusaha menyerang dengan kekuatan gabungan, tapi dengan mudah Medusa menghancurkan mereka berdua sehingga mereka berdua lari dari sana. Melihat itu, dengan cepat Medusa menusuk mereka berdua hingga mati seketika, dan kemudian Medusa mengambil harta milik mereka. Sekian episode kali ini, kita bertemu lagi pada video berikutnya. Bye bye. 是本王的对手，没有分手盲公爵，